Halo dulur, selamat datang di Medu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Oke, di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan West Ham United melawan Manchester United. Ya, ini adalah pekan ke-9 Premier League. Ya, ini adalah laga tandang bagi Manchester United. Meskipun laga kandang atau laga tandang, tentu semuanya tidak ada jaminan bahwa Manchester United bisa selalu meraih kemenangan. Karena untuk musim ini, ya konsistensi adalah hal yang sangat sulit bagi Manchester United. Oke, untuk pertandingan besok, sebelum membahas lebih lanjut peluang kemenangan bagi Manchester United, mari kita melihat kira-kira susunan pemain yang akan menjadi starter di pertandingan besok. Dimulai dari penjaga gawang, tentu seperti biasa, Andre Onana yang akan menjadi penjaga gawang bagi Manchester United karena secara performa musim ini dia tampil sangat bagus, sangat konsisten dan memang layak untuk selalu menjadi starter dan pilihan utama bagi Erik ten Hag. Selanjutnya untuk back tengah, ya karena pilihannya juga nggak terlalu banyak, sepertinya Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Karena ini Premier League, tentu sudah bukan waktunya bagi Erik ten Hag untuk coba-coba menaruh pemain yang bukan posisi aslinya. Dan untuk bek kanan harusnya Nocer Mazraoui yang mengisi posisi tersebut, jangan lagi ditaruh sebagai playmaker, sebagai gelandang serang. Please ten Hag, ojo coba-coba. Wis ngerti pemain biasanya dari bek kanan kok. Nyobae kadoan, Cuk. Jadi untuk bek kanan tetap Nocer Mazraoui dan bek kiri sepertinya Diogo Dalot yang akan mengisi posisi tersebut. Karena sampai akhir Oktober ya yang katanya Tyrell Malacia bisa segera kembali, nyatanya sampai hari ini juga masih belum ada kepastian. Jadi untuk bek kiri tetap Diogo Dalot sepertinya. Selanjutnya untuk posisi double pivot, aku sih lebih berharap Christian Eriksen dan Manuel Ugarte yang mengisi posisi tersebut karena yang pertama Christian Eriksen bisa memberikan kreativitas di lini tengah dan Manuel Ugarte sebagai gelandang bertahan dia lebih kuat dalam memutus aliran bola dari pemain lawan. Karena di pertandingan besok menurutku Manchester United harus bisa mencetak gol lebih awal dan harus bisa meraih 3 poin ya, karena secara hasil tentu ini bukan hasil yang bagus bagi Manchester United sampai saat ini. Jadi double pivot Christian Eriksen dan Manuel Ugarte menurutku sangat bisa dicoba di pertandingan besok. Selanjutnya untuk posisi winger kanan, aku sih tetap berharap ya dari kemarin-kemarin itu Amad Diallo yang tampil sebagai starter. Bahkan bisa kita lihat ya, Anthony yang dimasukkan sebagai pemain pengganti akhirnya cedera. Lalu Alejandro Garnacho beberapa pertandingan tampil cukup bagus ya. Tapi menurutku harus ada rotasi juga. Erik ten Hag juga harus bisa adil terhadap para anak asuhnya. Dan Amad Diallo menurutku di pertandingan besok sangat layak untuk tampil sebagai starter. Dia juga harus dikasih kesempatan lah untuk membuktikan kualitasnya. Sangat disayangkan gitu loh. Bahkan dari awal musim tampil cukup bagus, menciptakan banyak peluang, banyak sentuhan di dalam kotak penalti. Tapi beberapa pertandingan terakhir jarang dimainkan, jarang dikasih kesempatan. Aku masih ingin melihat perkembangan pemain ini gitu loh secara signifikan. Aku masih ingin lihat progresnya sampai akhir musim gitu loh. Terus untuk winger kiri ya sulit ya, antara berusaha mencadangkan Marcus Rashford atau menaruh Garnacho sebagai starter di posisi tersebut. Karena ya yang pertama Marcus Rashford pemain senior bergaji sangat besar juga. Akan menjadi pertanyaan kalau pemain bergaji besar jarang dimainkan. Tapi di lain sisi Alejandro Garnacho di beberapa pertandingan terakhir dengan ditempatkan posisi sebagai winger kiri itu tampil bagus, beberapa kali mencetak gol. Ini kan akan menjadi persaingan yang cukup kompetitif ya di lini serang Manchester United. Tapi aku masih ingin sih Marcus Rashford tampil sebagai starter di winger kiri dan Alejandro Garnacho bisa masuk sebagai
pemain pengganti di babak kedua. Tapi kembali lagi ya, karena di pertandingan terakhir ketika melawan West Ham musim lalu, Alejandro Garnacho mencetak 2 gol. Tapi tetap babak kedua sih. Aku sih inginnya Garnacho masuk ke babak kedua dulu, dia juga perlu istirahat. Dan apa ya, ketika dia masuk di babak kedua nanti saat kondisinya lebih fit dan para pemain West Ham mulai kelelahan, ya speed dari Alejandro Garnacho akan berperan sangat penting di situ di babak kedua. Terus untuk attacking midfielder ya Bruno Fernandes ya, nggak ada pemain lain, dia akan tampil sebagai starter. Yang terakhir untuk posisi striker, Rasmus Højlund harus menjadi starter di pertandingan besok, apalagi secara tempo permainan West Ham juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena ini kompetisi Premier League. Tentu harus memainkan para pemain yang sudah siap dan bisa mengimbangi intensitas Premier League. Itu untuk kemungkinan para pemain yang akan diturunkan sebagai starter di pertandingan besok. Nah, selanjutnya kita akan melihat 5 match terakhir dari masing-masing klub. Dimulai dari West Ham United. Di 5 pertandingan terakhir, West Ham kalah 3 kali, menang 1 kali, dan imbang 1 kali. Memang secara performa untuk musim ini West Ham di bawah kepelatihan Lopetegui itu kurang bagus ya, bahkan cenderung menurun dibandingkan musim lalu saat masih dipegang David Moyes. Di sini bisa kita lihat ya, dari 3 kekalahan itu saat melawan Tottenham, saat melawan Liverpool, dan saat melawan Chelsea. Ya, klub Big Six semua ya yang berhasil menumbangkan West Ham United. Sedangkan West Ham hanya unggul saat melawan Ipswich, ya salah satu klub yang baru promosi musim ini ya ke Premier League. Di sini bisa kita lihat ya, kalau dari 5 pertandingan terakhir memang harusnya sih Manchester United bisa meraih 3 poin ya di pertandingan besok, karena secara performa juga lagi buruk West Ham United ini. Bahkan di pertandingan besok Mohamed Kudus, salah satu pemain andalan dari West Ham, juga absen karena kartu merah, dan Füllkrug itu juga lagi cedera, mantan pemain Dortmund. Jadi harusnya sih lebih mudah ya, harusnya lebih mudah, dan di atas kertas harusnya menang telak lah Manchester United ini. Sedangkan kalau kita lihat Manchester United di 5 pertandingan terakhir, sebetulnya nggak beda jauh ya, 3 hasil seri, 1 kekalahan, dan 1 kemenangan. Bukan tren yang bagus, tapi kalau dibandingkan West Ham, tentu Manchester United lebih baik. Baik secara rentetan hasil di 5 pertandingan terakhir maupun secara kualitas pemain. Tapi kembali lagi, hal tersebut biasanya tidak bisa menjadi tolak ukur secara keseluruhan, karena Manchester United ini secara performa masih angin-anginan. Bahkan hasil seri itu bisa menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Erik ten Hag dan layak untuk dibanggakan gitu loh. Ya agak sedih ketika standar dari Manchester United mulai menurun gitu loh. Selanjutnya kalau kita lihat secara head to head, ketika Manchester United melawan West Ham di 5 pertemuan itu 3 kali meraih kemenangan dan 2 kali kekalahan. Bisa kita lihat ya, di musim lalu Manchester United menang 3-0 atas West Ham, tapi sebelumnya Manchester United di awal Premier League itu kalah 2-0 melawan West Ham. Dan di pertandingan-pertandingan sebelumnya sebetulnya secara hasil juga harus Manchester United menang telak sih. Dari 5 pertemuan ini 3-0, 3-1, 1-0 itu hasil yang menurutku cukup meyakinkan ya. Jadi memang di pertandingan besok, tapi kembali lagi ya, karena padatnya kompetisi yang harus dijalani oleh para pemain Manchester United, bahkan baru berapa hari ya, 3 harian kan, 3 harian, nanti malam sudah harus bertanding melawan West Ham, laga tandang. Tentu ini akan menjadi momentum yang penting bagi Manchester United untuk terus meraih kemenangan untuk mendapatkan 3 poin, dan harapannya sih bisa finish di 4 besar sampai akhir musim. Karena apa? Karena ya apalagi secara performa West Ham juga sedang menurun gitu loh. Dan di klasemen juga West Ham ini peringkat
berapa ya, 15 kalau nggak salah. Manchester United kan peringkat 11 saya ingatku ya. West Ham ini peringkat 15 dengan perolehan 8 poin ya. Tolong dikoreksi kalau misalkan nggak sesuai ya. Sekitar segitulah, maksudku masih di bawah Manchester United. Jadi ya masa MU kalah dengan West Ham yang secara klasemen juga di bawah United gitu loh, kan agak lucu juga dan memalukan. Meskipun ini laga tandang, tapi ya secara kualitas jauh lah unggul Manchester United gitu loh. Meskipun tetap tidak bisa diprediksi, tapi menurutku ini akan menjadi modal yang penting bagi Manchester United ketika melawan West Ham nanti untuk tetap berada di jalur kemenangan di setiap pertandingan. Oke lah, memang Manchester United dari 7 pertandingan di semua kompetisi hanya mengalami 1 kekalahan. Karena mayoritas juga hasilnya imbang gitu loh. Tapi kan imbang pun ini bukan hasil yang memuaskan. Dan hasil imbang ini karena Manchester United tidak bisa mempertahankan keunggulan gitu loh. Rata-rata hasil seri ini diakibatkan karena Manchester United gagal mempertahankan keunggulan sampai akhir pertandingan. Bisa kita lihat ya dari beberapa pertandingan seperti ketika melawan FC20. Itu awalnya 1-0 tapi bisa berakhir 1-1. Lalu FC Porto bahkan setelah unggul 2-0 akhirnya skor akhir menjadi 3-3. Itu bahkan sempat di comeback ya 3-2 akhirnya berkat Harry Maguire skor akhir jadi 3-3. Terus kemarin Fenerbahce 1-0. Skor awal 1-0, ya di babak kedua jadi 1-1 dan tidak bisa meraih kemenangan gitu loh di akhir pertandingan. Jadi memang konsistensi itu selalu menjadi persoalan yang cukup serius bagi Manchester United, dan Erik ten Hag kayak masih kesulitan ya untuk membangkitkan semangat untuk membuat para pemainnya ini tampil konsisten, tampil bagus di setiap pertandingan gitu loh. Kayak entah pemainnya yang udah mentok atau Erik ten Hag yang tidak bisa membangkitkan semangat para pemain gitu loh. Kadang juga sedih gitu loh. Maksudku kita menonton sepak bola itu harapannya agar bisa terhibur, terus klub yang kita suka bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan, bisa istirahat, bisa tidur dengan tenang, full senyum keesokan harinya, tidak ada beban-beban akibat kekalahan pasca pertandingan gitu loh. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu ya teman-teman. Manchester United ini terlalu fluktuatif untuk diprediksi apakah bisa menang gitu loh. Aduh, ya harusnya dengan komposisi pemain, dengan kualitas para pemain Manchester United dan situasi dari West Ham saat ini yang lagi buruk-buruknya, 2-0 bisa sih di pertandingan besok gitu loh. Rasmus Højlund bisa mencetak skor lagi, dan kalau misalkan Amad Diallo tampil sebagai starter, dia juga harusnya sih bisa mencetak gol 2-0 itu. Babak pertama 1-0, babak kedua 2-0 itu sudah sangat cukup karena untuk selisih gol di Premier League juga masih minus, Manchester United masih minus 2. Terus kalau misalkan masih kebobolan lagi ya sulit juga ya, apalagi Andre Onana ini kan secara performa juga cukup bagus ya. Bukan Andre Onana, di lini pertahanan pun juga bertanggung jawab gitu loh. Kalau bisa clean sheet ya clean sheet itu akan lebih bagus gitu loh. Itu secara tidak langsung membuktikan bahwa di lini pertahanan Manchester United perlahan sudah mulai solid kalau sering mendapatkan clean sheet. Tapi ya meskipun begitu, untuk lini serangnya juga harus selalu dan berupaya produktif dalam mencetak gol gitu loh di setiap pertandingan. Oke, mungkin itu dulu preview menjelang laga pertandingan Premier League West Ham United melawan Manchester United yang akan berlaga di London Stadium nanti malam jam 9. Seperti biasa nanti Medo United akan live reaction, dan semoga di akhir pertandingan Manchester United bisa meraih 3 poin dan kita semua bisa beristirahat dengan tenang dan mengawali hari Senin yang full senyum. Kalau dari teman-teman mungkin ada prediksi lain, monggo langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti
Kita lihat apakah prediksi teman-teman juga tembus di pertandingan nanti malam. Oke, mungkin itu dulu untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.